satu formasi diperebutkan oleh guru dari sini, kemudian diperebutkan guru lulusan PPG dan juga guru swasta. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, tentunya di sini teman-teman pelamar umum setelah memilih formasi dan juga mengikuti seleksi dengan menggunakan catu NBK berdasarkan dari sisa formasi yang dibuka di masing-masing instansi kita. Di sini kita sedang menanti hasil ya. Nah, di sini sekaligus kita akan membantu mencoba menjawab untuk pertanyaan salah satu kawan kita yang ada di kolom komentar. Yaitu misalkan di sini mau tanya, seandainya pelamar umum atau P4 lulus passing grade namun tidak dapat perankingan di sekolah yang dilamar, apakah ada kemungkinan dipindahkan ke sekolah lain yang masih tersedia formasinya dengan jurusan yang linear? Nah, di sini kita analogikan misalkan seperti ini ya. Jadi dari pelamar umum ini adalah kita berlomba-lomba untuk bisa memenuhi passing grade, teman-teman. Kemudian dari passing grade yang kita penuhi nanti akan di-ranking siapakah nilai yang paling tinggi ya, yang kemudian nanti akan bisa mengisi formasi. Tentunya di sini akan ada kondisi di mana kita lulus passing grade dan juga mengisi formasi, dan juga ada yang lulus passing grade namun karena kalah perankingan dikarenakan jumlah formasi sedikit, ini kita tidak bisa mendapatkan formasi. Nah, misalkan di sini ada sekolah ya, kemudian ada satu formasi, kemudian di sini ada satu sekolah, kemudian juga ada satu formasi. Selanjutnya di sini ada sekolah lain yang mana enggak ada formasi, namun ada guru honorernya. Di sini melamar ke sekolah yang membuka formasi. Kemudian juga di sini ada yang melamar ke sekolah lain juga. Di sisi lain juga kita harus ingat bahwa peserta seleksi pelamar umum itu juga diikuti oleh teman-teman dari guru swasta dan juga lulusan PPG. Tentunya nanti semua ini menyerbu ya ke formasi yang tersedia, dan tentunya itu mereka lengkap dengan afirmasi yang mungkin saja mereka miliki, termasuk juga untuk afirmasi sertifikat pendidik. Nah, kira-kira bagaimanakah skema penempatan pelamar umum P3K guru di tahun ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya di sini teman-teman yang bisa mengikuti seleksi P3K guru untuk pelamar umum, tentunya yang di instansinya ini masih membuka formasi untuk pelamar umum ya. Nah, tentunya di masing-masing daerah yang membuka formasi untuk pelamar umum ini adalah merupakan sisa formasi untuk penempatan P1, P2 dan juga P3, yang mana disesuaikan dengan linearitas ijazahnya. Sehingga di sini kemungkinan ada banyak sekali teman-teman P1 yang tidak mendapatkan formasi sehingga nggak bisa melanjutkan pendaftaran, namun masih dibuka untuk formasi umum. Itu dikarenakan ijazah P1 itu tidak linear ya dengan formasi yang dibuka di instansi tersebut, sehingga di situ memunculkan yaitu pembukaan formasi untuk pelamar umum. Dikarenakan untuk yang P1 itu tidak linear ya untuk ijazahnya jika menempati formasi yang tersedia. Nah, selanjutnya di sini untuk sisa formasi. Nah, formasi pelamar umum merupakan sisa formasi dari penempatan ya. Yaitu di sini untuk sisa formasi yang dibuka untuk teman-teman pelamar umum yang bisa melakukan pemilihan formasi, inilah merupakan sisa formasi dari penempatan P1, kemudian sisa formasi dari penempatan P2 dan juga sisa formasi dari penempatan P3. Meskipun sampai saat ini untuk nanti penempatan P1, P2, P3 ini di mana, ini nanti akan bersamaan, diumumkan bersamaan dengan pengumuman kelulusan untuk pelamar umum juga. Nanti dipantau di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari ya. Nah, berikutnya di sini untuk pelamar umum ini memilih formasi yang masih tersedia di sini. Jadi kalau misalkan di sini masih buka formasi, tentunya formasi ini adalah merupakan sisa formasi dari pelamar prioritas. Inilah yang diperebutkan oleh teman-teman pelamar umum. Selanjutnya dalam seleksi catu NBK untuk pelamar umum ini adalah dari nilai seleksinya, seleksi kompetensinya menggunakan catu NBK. Kemudian dari penilaian catu NBK ini adalah dikirim ke SSCSN yang nanti akan termigrasikan ketika di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 ya. Kita bisa melihat apakah kita lulus atau tidak. Kemudian nanti masih ada masa sanggah. Kemudian nanti pengumuman finalnya ini adalah tanggal 2 sampai dengan tanggal 3. Nah, terkait tentang hal tersebut di sini pelamar umum perlu ketahui bahwasanya dalam seleksi P3K guru untuk seleksi kompetensi di sini ada 3 hal yang perlu kita penuhi ya.
Yang pertama, ini adalah kita harus lulus passing grade. Kita harus lulus passing grade dari ketiga passing grade yang ada, baik itu passing grade untuk seleksi kompetensi teknis, kemudian passing grade untuk manajerial dan sosiokultural, dan juga passing grade untuk seleksi wawancara. Kalau misalkan Mas di sana itu sudah lulus passing grade dari ketiganya, maka penentuan kelulusan itu adalah dilihat dari perankingan. Siapakah yang mendapatkan ranking paling tinggi, itulah yang nanti nilai yang tertinggi itu yang menempati formasi yang jumlahnya kalau misalkan di daerah saya ini adalah hanya satu-satu ini ya. Nah, di sini kemungkinan juga untuk pelamar dari formasi yang hanya satu ini adalah lebih dari satu, teman-teman. Nah, dikarenakan untuk pelamar umum tentunya juga bukan hanya dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, namun juga dari guru swasta dan juga lulusan PPG. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita tengok dari juknisnya, tepatnya pada bab yang kelima terkait tentang pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar umum, yang mana di sini untuk pelaksanaan seleksi itu dilakukan secara serentak ya, bersamaan, yaitu dari Panselnas, kemudian panitia dari Kemdikbudristek, dan juga panitia yang ada di instansi masing-masing ya, termasuk juga untuk yang menjaga dan menyiapkan tempat uji kompetensi atau TUK gitu kan. Nah, kemudian untuk tahapan seleksi, maka untuk pelamar umum ini tahapan seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang pertama. Ini adalah melaksanakan seleksi kompetensi di tempat ujian, tempat uji kompetensi yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Tentunya kita bisa melihat di akun kita masing-masing, dan juga ketika teman-teman mencetak kartu peserta ujian itu tertera di sana ya. Kemudian peserta yang lulus nilai ambang batas pada seleksi kompetensi itu pada angka 1 itu diurutkan melalui sistem berdasarkan nilai yang paling tinggi untuk menentukan calon P3K untuk jabatan fungsi guru. Nah, nilai yang paling tinggi ini adalah bukan hanya nilai murni yang kita lihat di komputer kita masing-masing, namun di sini adalah ditambah dengan nilai afirmasi. Nah, saat ini sedang berlangsung untuk pengolahan nilai dari hasil cat UNBK ditambah dengan nilai afirmasi. Sehingga di sini ya yang nanti akan mengisi formasi itu yang mendapatkan nilai yang paling tinggi, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini kita perumpamakan ya, yaitu di sini ada kondisi yang seperti ini, yang mana di sini ada sekolah dengan formasi tentunya adalah sisa formasi yang dibuka ini sisa untuk penempatan pelamar prioritas ya, baik itu P1, P2, P3, maka inilah yang diperebutkan oleh teman-teman dari pelamar umum ini. Kemudian terkait tentang pertanyaan ini, kira-kira bagaimana, apakah nanti akan ditempatkan di sekolah lain kalau misalkan PG namun kalah perankingan dari sekolah yang bersangkutan. Nah, misalkan di sini mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, misalkan hasil yang seperti ini. Kemudian di sini terkait tentang penyesuaian untuk penyesuaian formasi. Kalau misalkan kita lihat di juknis, untuk penyesuaian formasi itu hanya untuk teman-teman yang pelamar prioritas ya. Jadi dalam juknis kita nggak menemukan untuk penyesuaian formasi untuk pelamar umum. Yang kita tahu untuk penyesuaian formasi, yang mana formasi itu bisa dipindahkan, itu adalah untuk formasi pelamar prioritas. Manakala ada suatu formasi di mana di sana itu ada guru yang nggak lulus, kemudian formasi bisa mengikuti pelamar prioritas yang lulus baik itu P1, P2 maupun P3. Namun untuk pelamar umum itu adalah yang dilihat itu adalah perankingan dari nilai yang paling tinggi setelah diurutkan dari kelulusan untuk passing grade-nya. Nah, selanjutnya di sini memenuhi dari passing grade, kemudian afirmasi dan juga perankingan ya. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kondisinya seperti ini, misalkan di sini dalam satu sekolah ya, ini satu sekolah, ini ada satu formasi, kemudian di sini nggak ada guru honorernya, maka di sini peserta dari sekolah B ini melamar ke sini. Kalau misalkan di sini guru ini lulus passing grade, dia nggak ada saingan ya, ini adalah maka dia akan maka di sini dia P_L, dia lulus passing grade dan juga lulus ya. Kalau misalkan di sini guru yang hanya satu ini melamar di sini, ikut ujian di sini, dia nggak lulus, maka dia itu nanti TL ya. Jika nilainya tidak passing grade, maka di sini adalah dia nanti akan TL. Kemudian formasi ini nanti gimana? Untuk formasi ini nanti akan tetap kosong, nggak akan ada yang mengisi ya. Nah, selanjutnya nggak ada yang mengisi. Kalau misalkan dia lulus, mengisi di sini. Kalau nggak ada dia nggak lulus, maka di sini akan kosong dan dibuka di tahun depan. Kemudian untuk kasus yang berikutnya,
Misalkan di sini dalam satu sekolah C ini misalkan satu formasi diperebutkan oleh guru dari sini, kemudian diperebutkan guru lulusan PPG dan juga guru swasta. Mereka di sini tentunya akan mendapatkan nilai yang paling tinggi. Misalkan inilah yang paling tinggi P1L, ini yang menempati formasi. Ini adalah misalkan P, ini adalah garis miring L ya. Ini adalah guru Sardik misalkan mengisi di sini. Kemudian di sini P. Nah, P ini apakah ini nanti akan bisa mengisi ke sini, ataukah kemudian kalau misalkan di sini juga misalkan P, apakah ini nanti akan di-ranking bersama ini untuk menempati formasi ini? Maka sampai saat ini kita belum menemukan juknisnya. Setahu kita kalau misalkan seperti ini, maka nanti ini akan tetap dibiarkan kosong ya. Jadi kita sudah lulus passing grade, namun karena formasi yang kita lamar inilah formasi yang ada di sini, jadi include dari formasi yang kita pilih, maka kalau lulus nggak lulus ya kita bersaing di tempat kita masing-masing. Nah, kalau misalkan di sini ada guru honorernya Mbak ya. Ini misalkan ada guru honorernya, kemudian ini nilainya rendah, ranking 2 misalkan, ini ranking 1, apakah ini bisa menggeser ke sini ataukah di sini formasi yang dipindah ke sini? Nah, untuk pemindahan formasi itu adalah penyesuaian bagi pelamar prioritas. Untuk pelamar umum apakah dipindahkan atau tidak? Tentunya di sini kita kalau melihat dari ini, pelamar umum itu adalah semua sudah umum ya. Namun kita tetap mengacu pada yang mana di sini untuk pelamar umum itu tetap mengunci formasi, itu maksudnya di sini nggak bisa digeser ya, nggak bisa digeser. Namun untuk yang penempatan bagi pelamar prioritas ini adalah dia itu tidak bisa digeser ya untuk penempatan pelamar prioritas. Jadi yang bisa dipindahkan itu adalah untuk formasinya. Kemudian di sini yang menjadi perbedaan dari seleksi tahun sebelumnya dengan tahun sekarang yang sering didengungkan oleh Kemdikbudristek adalah di sini formasi itu melekat pada guru yang ada di sekolahnya. Kemudian di sini tidak ada lagi mutasi atau rotasi pergeseran ya. Sehingga di sini nanti sistemnya adalah seperti itu. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan kita pantau untuk pengumuman resminya nanti di tanggal 2 Februari ya. Semoga sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.